Adanya wabah COVID-19 yang belum berakhir hingga hari ini menyebabkan banyak aktivitas bisnis terhambat, bahkan harus terpaksa tutup. Tidak sedikit pula pebisnis yang harus membuat keputusan sulit tentang masa depan bisnis mereka. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah menyikapi melemahnya kondisi usaha saat ini, kita akan mengikuti wawancara singkat bersama rekan kami Fahriani Fatahudin bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Bapak Rahmat Gobel berikut ini. Ya, baik. Terima kasih. Di masa pandemi ini, salah satu sektor yang paling merasakan dampak besar adalah di sektor pertanian. Berbagai usaha makro hingga mikro pun turut merasakan kemacetan bisnis ini. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Nah, kira-kira bagaimana para pelaku usaha atau usahawan ini dalam melakukan adaptasinya agar bisnisnya tetap menghasilkan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Bapak Rahmat Gobel. Baik, apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang singkat bersama kami di TVRI Sulawesi Selatan. Baik, untuk mengawali perbincangan singkat kita pada hari ini, mungkin menurut pengalaman Bapak, usaha-usaha apa yang paling terdampak di tengah pandemi ini, Pak? Kalau ditanya yang paling terdampak apa, hampir semua kena dampaknya, ya. Tetapi dari dampak yang karena COVID-19 ini sendiri, sebetulnya ada peluang-peluang. Kalau kita bisa membaca apa yang menjadi needs daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti misalnya ketika orang harus melakukan lockdown di rumah atau karantina mandiri. Orang tidak keluar, tapi orang ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Yaitu kembali lagi sektor pangan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi keinginan daripada masyarakat, khususnya di sektor pangan itu sendiri? Ya kan, makanya sekarang ada banyak orang menggunakan jasa kirim, ya, aplikasi online untuk bisa. Ini salah satu contoh. Yang kedua, banyak masyarakat yang karena di rumah, mereka juga mencoba membuat makanan-makanan, produk-produk kuliner, yang menurut saya kira ini satu peluang yang besar. Nah, artinya apa? Apa yang mesti kita lihat ke depan adalah bagaimana kita sebagai negara besar, ya, harus bisa membangun industri pangan kita. Yang industri pangan ini nanti pada waktu kita kembali ke normal, ini akan menjadi bisa sebagai industri kuliner. Karena masyarakat Indonesia setiap daerah punya kelebihan-kelebihan dalam soal mereka membuat masakan-masakan yang enak. Ya, apalagi kayak di Sulawesi Selatan ini, seafoodnya luar biasa, berbeda sama seafood di daerah lain. Ini satu potensi. Nah, itu yang salah satu saya bisa sampaikan. Kalau ditanya peluang-peluang lain, masih banyak sebetulnya. Tentu yang paling penting menurut saya, ya, apa hikmah daripada COVID-19 ini sendiri dari sektor ekonomi. Nah, kita punya lahan besar, pertanian, perkebunan, kelautan. Nah, kita harus mempersiapkan industri pangan kita yang bisa untuk menjaga ketahanan pangan kita sampai 1, 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ketika masa krisis atau cuaca buruk, kita bisa mempersiapkan mensuplai untuk kebutuhan masyarakat. Ya, apalagi akan kita adanya krisis pangan dunia yang harus kita juga antisipasi, ya. Artinya bisa dikatakan juga bahwa di tengah pandemi ini selain menjadi musibah bagi kita semua, juga memberikan keuntungan bagi sebagian orang yang bisa memanfaatkan. Ada manfaat, bukan keuntungan sebetulnya, ada peluang. Yang peluang ini harus kita jadikan untuk menjadi keuntungan buat kita. Nah, ini kan selain perusahaan-perusahaan yang mungkin merasakan kemacetan bisnis ini, seperti yang dikatakan tadi bahwa sebagian orang juga baru memulai usahanya dari rumah. Ini yang dimaksud tadi sebagai peluang itu, Pak, ya? Ya, ada yang bisa dari rumah, ya. Ada juga ketika masa orang yang bisnisnya macet dan lain sebagainya. Ketika kita bisa melihat, kan kalau kita memulai bisnis kan biasanya kita lihat ada peluang bisnis, ya.
Kita lihat ada peluang bisnis, wah ini bisa, kita bisa bekerja di sini. Nah, ketika ekonomi lagi turun, ada peluang juga. Nah, bagaimana kita menyesuaikan, bisa mengambil manfaat dari dengan adanya masalah yang kita hadapin. Ya, terkait dengan hal itu, beberapa kebijakan pemerintah juga diberikan untuk membackup para pelaku-pelaku usaha ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah itu sudah efektif? Itu adalah jangka pendek. Ya, jangka pendek memang karena permasalahan permodalan, banyak yang sudah karena BI checking dan lain sebagainya. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ini menurut saya sangat luar biasa. Dan sangat bijaksana sekali pemerintah. Dan pemerintah artinya memang juga ingin mendorong tetap kegiatan ekonomi ini jalan. Kegiatan masyarakat itu jalan. Nah, apa yang diberikan salah satu dengan apa yang diberikan oleh pemerintah melalui kemudahan, misalnya relaksasi hutang dan lain sebagainya. Oke, Pak. Ya, salah satu juga mungkin aspek yang menjanjikan di tengah pandemi adalah pertanian yang sedikit demi sedikit juga mengalami peningkatan. Bagaimana Bapak melihat hal Ya ini? memang harus kita tingkatin, bukan sedikit demi sedikit peningkatan. Sekarang kita harus tingkatkan, kita punya pertanian, hasil pertanian, perkebunan, kelautan. Tujuannya apa? Karena kita punya import makin lama makin meningkat. Nah, bagaimana kita harus kelola, kita punya kekuatan ini, alam kita yang kita miliki. Termasuk pariwisata harus kita benahi, yang karena lingkungan, sampah, plastik di mana-mana, kita benahi semua. Untuk supaya ketika masa sudah kembali normal, ini sudah bersih, sehingga pariwisata kita juga, turis-turis asing dari luar datang melihat Indonesia juga sesuai dengan keindahan alamnya. Melengkapi lah ininya, ya. Ya Pak, ini Pak Rahmat Gobel ini selain menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI juga selaku pengusaha nasional, salah satu pengusaha nasional. Nah, kira-kira adakah program yang ditawarkan dari Pak Rahmat Gobel sendiri kepada mitra-mitra Bapak dalam hal ini di lingkungan PT Nasional Gobel itu? Saya tetap, kalau di perusahaan saya tetap menjaga kegiatan produksi di perusahaan saya. Karena apa? Saya melihat bahwa kembali lagi, ada kebutuhan tetap masyarakat ini. Kalau misalnya orang di rumah sekarang, pasti dia butuh televisi untuk nonton. Dia perlu kulkas, ya, untuk supaya makanannya bisa fresh terus, ya kan? Nah itu pasti ada, meningkat malah. Nah, untuk itulah makanya sebagai perusahaan, kami pun juga menjaga stabilitas daripada kegiatan produksi dan juga untuk suplai kepada masyarakat. Jadi bukan berarti ini turun terus enggak, pabrik stop, enggak. Kami melihat tetap ada peluang-peluang sebetulnya. Nah apa yang kembali lagi, kalau kita mampu membaca peluang kebutuhan masyarakat, pasti kita bisa. Ya, apalagi kalau perusahaan saya itu sejak tahun 60, waktu itu buat radio transistor. Radio transistor itu kenapa? Karena almarhum pendiri perusahaan saya itu berpikir bagaimana pidato-pidato Presiden almarhum Bung Karno bisa didengar sampai di desa-desa. Nah, di desa kan nggak ada listrik. Nah, hanya untuk bisa masyarakat mendengarkan pidato itu bukan pakai radio listrik, pakai radio transistor yang hanya menggunakan baterai. Gitu. Dulu listrik kan belum ada. Nah, Ya, itu. Pak. Ya Pak, ini di tengah pandemi COVID-19 tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami mungkin bisa dibilang kebangkrutan, mulai dari perusahaan kecil dan perusahaan besar begitu Pak. Nah jangan sampai ini menjadi ketakutan juga bagi para masyarakat kreatif yang baru memulai usahanya. Mungkin ada kiat-kiat bisnis yang bisa diberikan dari Bapak Rahmat Gobel kepada masyarakat agar ketakutan ini bisa direda sedikit demi sedikit begitu Pak. Ya musuh kita yang paling besar itu adalah ketakutan di dalam berbisnis. Kalau kita lihat, wah ini nggak bisa, kita takut. Tapi kalau kita lihat ada peluang, itulah keberanian menurut saya. Lawannya ketakutan jadi keberanian. Nah kita harus kembali lagi melihat apa peluang bisnis yang ada. Ketika bisnis juga akan turun, kita harus cepat bisa mengevaluasi. Kenapa turun? Pasar, karena organisasi kita, atau karena apa? Ya, kalau karena organisasi, bagaimana kita harus bisa membenahi. Tapi kalau dari segi yang lain yang menyangkut misal perbankan, akhirnya kan pemerintah sudah turun tangan. Pemerintah sudah memberikan beberapa, membuat kebijakan-kebijakan supaya ekonomi ini jalan. Ya, nah tentu ini adalah menjadi ujian kita
bagaimana kita menghadapi krisis. Karena apa? Krisis ini akan berulang nanti. Sekarang ada, sebelumnya tahun 2000-an juga krisis Asia sudah terjadi. Banyak perusahaan yang bangkrut juga. Kita pulih kembali. Sekarang terjadi lagi. Besok kalau udah pulih lagi akan muncul. Nah, yang harus kita sebagai pengusaha, kita harus melihat. Kita melihat bagaimana peluang, kembali lagi bagaimana kita harus mengantisipasi ke depannya. Dalam memanage perusahaan untuk mempersiapkan kalau ada musibah-musibah ataupun yang terjadi seperti sekarang ini lagi. Sebagai senjata, Pak. Ya, artinya misalnya begini, kalau kita ada untung 10, jangan dimakan 10. Ya, betul. Ya kan, makanlah 5. 5 simpen buat modal ke depan. Jaga-jaga. Jaga-jaga supaya kita punya kekuatan modal kita sendiri. Jangan juga mengandalkan modal pinjaman terus. Oke. Nah, ini di kita ini yang satu yang harus kita jaga. Baik. Gitu. Bisa Pak, mungkin closing statement dari kita, adakah saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Oh, kalau kepada pemerintah sudah banyak saya sampaikan. Oleh karena itu salah satunya adalah untuk mendorong industri dalam negeri, ya, pemerintah, semua belanja pemerintah itu termasuk BUMN-nya benar-benar mendorong menggunakan produk dalam negeri. Tidak hanya melihat produk impor yang murah, terus beli produk impor. Pemerintah juga sendiri kurang konsisten penggunaan produk dalam negerinya. Karena apa? Alasannya karena murah. Padahal murah dia impor. Sementara produk dalam negeri memang lebih mahal, tapi dia ada memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Lapangan kerja, pajak dibayarkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, dan ini kesempatan untuk mendorong investasi lebih banyak dari luar. Karena apa? Karena pasar kita yang besar. Kalau misal belanja pemerintah, kita bisa hitung kebutuhan alat kesehatan. Kita bisa hitung berapa import kita. Kalau kita dorong investasi ke dalam negeri, berapa manfaatnya. Itu semua bisa dihitung. Itu yang maksud saya, pemerintah harus konsisten dan komit. Kalau kita mau dorong investasi, ya gunakanlah pasar kita ini untuk mengundang investor masuk ke dalam negeri. Karena dengan masuk dalam negeri akan ada alih teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak Rahmat Gobel atas waktunya pada hari ini. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami bersama dengan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Industri dan juga Pengembangan Bapak Rahmat Gobel, atas wawancara singkat kami tadi terkait dengan bagaimana kiat-kiat dari pelaku usaha yang bisa dilakukan agar bisnis ini tetap menghasilkan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih.